Sehingga suatu ketika Hatim Al-Asam pernah duduk bersama dengan gurunya. Nama gurunya adalah Syaqiq Al-Balkhi. Kemudian Syaqiq Al-Balkhi bertanya kepada Hatim Al-Asam, "Wahai Hatim, sudah berapa lama kamu belajar kepadaku?" Hatim mengatakan, "Sudah 33 tahun." Syaqiq bertanya, "Sudah berapa banyak ilmu yang kamu pelajari dariku?" Hatim mengatakan, "Hanya 8." Syaqiq bertanya, "Aku sudah menghabiskan waktuku lama untuk membersamaimu, tapi hanya 8 ilmu yang kamu ambil dariku." Hatim menjawab, "Iya, hanya 8 itu, dan aku kalau berkata selalu benar, dan aku tidak suka bohong." Maka Syaqiq sebagai guru bertanya, 8 hal itu apa saja? Hatim Al-Asam mengatakan, yang pertama, aku memperhatikan makhluk manusia. Mereka saling cinta mencintai satu sama lain. Akan tetapi kalau mereka sudah masuk ke dalam kubur, maka kekasih yang mereka cintai pergi meninggalkan. Maka aku jadikan amal soleh sebagai kekasihku, sehingga ketika aku masuk ke dalam kubur, dia akan ikut masuk bersamaku. Yang kedua, aku memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Siapapun orang yang takut kedudukan Tuhannya dan dia menahan hawa nafsunya dan dia ikutkan hawa nafsunya untuk mengikuti kehendak Allah, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Sehingga aku kerahkan semua tenagaku untuk menundukkan hawa nafsuku supaya ikut apa yang Allah mau. Yang ketiga, aku melihat orang itu kalau sudah cinta pada barang, maka dia akan simpan barang itu karena khawatir barang itu hilang. Lalu aku membaca firman Allah Subhanahu wa taala dan aku renungi, "Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq." Apa yang ada di tangan kalian itu akan habis, tapi apa yang kalian titipkan kepada Allah itu akan kekal. Maka setiap kali aku punya barang yang berharga, aku titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang-orang itu suka bangga dengan jabatannya, suka bangga dengan nasabnya, suka bangga dengan hartanya. Kemudian aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling takwa. Maka aku mengejar takwa supaya aku punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, aku melihat, aku perhatikan orang-orang itu saling caci satu sama lain, saling laknat satu sama lain. Dan biasanya penyebab mereka saling mencaci maki dan saling melaknat adalah karena hasad, karena iri sesama mereka. Lalu aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Sesungguhnya kami yang telah membagi rizki mereka dalam kehidupan dunia, maka aku tinggalkan hasad kepada saudaraku hanya gara-gara urusan dunia. Yang keenam, aku melihat orang itu saling memusuhi satu sama lain. Istri memusuhi suaminya, suami memusuhi istrinya, anak memusuhi orang tuanya, orang tua memusuhi anaknya, orang memusuhi temannya. Kemudian aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya musuh sejati kamu adalah syaitan, maka jadikanlah syaitan itu musuh. Sejak saat itu aku tidak pernah menjadikan manusia sebagai musuhku, tapi hanya syaitan musuhku. Yang ketujuh, aku melihat orang itu sampai menghinakan dirinya untuk mendapatkan harta. Menghinakan diri untuk mendapatkan harta. Bahkan mereka rela untuk menghinakan dirinya untuk mendapatkan harta yang haram. Kemudian aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di atas muka bumi kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Maka aku serahkan hakku
rizkiku kepada Allah dan aku sibukkan dengan kewajibanku kepada Allah. Rizki itu hakku, urusan Allah aku serahkan kepada Allah. Yang wajib bagiku adalah ibadah, aku sibukkan diriku dengan ibadah itu. Dan yang terakhir, kaitannya dengan pembahasan kita hasbunallah wa ni'mal wakil, aku melihat orang itu suka bertawakal, suka bersandar dengan makhluk yang semisal dengannya. Yang ini bersandar dengan hartanya, yang ini bersandar dengan fisiknya. Ya, modalnya hanya fisik, Pak. Yang penting fisik itu sehat, bisa bekerja. Yang ini dengan hartanya, ini dengan kesehatannya, yang ini dengan nasabnya, yang ini dengan keluarganya, yang ini bersandar pada anaknya, yang ini bersandar pada orang tuanya. Maka aku renungi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Maka siapapun yang bersandar kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Maka sejak saat itu aku tidak lagi pernah bersandar kepada makhluk.